Makanya Niki selalu bilang sama orang-orang, lu mending gak usah cari ribut sama gue deh gitu. Kalau Niki tuh selalu cari ribut, ya Niki punya wadah itu Niki pergunakan dengan baik gitu. Mau orang itu suka atau tidak, yang penting Niki sudah menyuarakan apa yang benar. Niki maunya bercerai gitu, tolong lepaskan saya. Tapi kan orang-orang taunya Niki yang bermasalah gitu. Karena aku sekarang udah gak terlalu mikirin soal pasangan. Aku sekarang mau membahagiakan diri aku aja. Membahagiakan diri aku gimana sih? Selalu berdoa sama Tuhan. Nanti ketika Niki sudah tidak bernyawa lagi, kalau masih ada kehidupan yang berikutnya, Niki pengen jadi anak mama sama papa Niki lagi aja. Nih kamu kan sekarang perempuan yang kuat, yang strong. Aku mau tanya deh, di publik itu begitu vokalnya, apakah itu juga kamu ingin memberi message kepada orang bahwa sebagai perempuan kita mesti kuat dan kita mesti lawan apa yang semena-mena terhadap kita? Ya, Niki pelajari banyak banget masalah-masalah di Indonesia ini gitu, khususnya tentang perempuan-perempuan yang selalu tidak berani untuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan gitu kan. Seperti contohnya kayak kasus Niki yang kemarin, nikah sirih gitu kan. Nikah sirih itu bukan berarti juga kita tidak bisa tidak bisa Mempunyai kekuatan hukum. ya tidak mungkin tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun memang agak susah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Niki udah kasih pelajaran ke banyak perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk jangan pernah takut kalau kalian tidak salah gitu kan. Lakukan apa yang menurut kalian benar, perjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Apalagi kalau kita bicaranya tentang anak. Kalau Niki kan memang masalahnya selalunya anak gitu kan. Ketika Niki mau divorce tiba-tiba hamil dan akhirnya kayak anak Niki yang kedua deh tiba-tiba disengketain mau diambil. Padahal dari zaman Niki hamil, melahirkan, membesarkan sampai detik ini pun tidak pernah dibantu sedikit pun. Malah selalunya dibikin down terus gitu. Kalau Niki selalu ngomong sama mantan-mantan Niki, lo lebih baik mukul gue deh daripada lo hina gue pakai mulut gitu. Karena itu akan berbekas banget di hati gitu dan susah banget hilangnya. Kalau dipukul atau ditonjok kan oke sakit tapi besok selesai gitu. Nah yang verbal ini yang makanya kadang-kadang orang tuh tidak pernah tahu. Jadi kenapa Niki vokal? Niki sekali lagi bilang, Niki punya wadah yaitu Instagram yang followersnya banyak banget. Jadi apapun yang akan Niki lakukan itu pasti akan didengar sama halayak ramai dan akhirnya akan jadi besar. Makanya Niki selalu bilang sama orang-orang, lu mending gak usah cari ribut sama gue deh gitu. Kalau Niki tuh selalu cari ribut, ya Niki punya wadah itu Niki pergunakan dengan baik gitu. Mau orang itu suka atau tidak, yang penting Niki sudah menyuarakan apa yang benar. Selama Niki berantem sama orang dan Niki selalu share di story itu tidak pernah Niki karang-karang, itu semuanya benar, jujur apa adanya. Makanya kenapa setiap mereka misalkan setiap mereka melaporkan Niki ke polisi atau apapun itu gitu, ya memang tidak akan pernah bisa ada pasalnya karena apapun yang Niki omongin ya memang ya itu faktanya gitu. Kenapa yang terakhir juga Niki pernikahan yang ketiga akhirnya Niki sampai ribut sama lawyernya segala macam. Karena Niki dari awal udah bilang, Niki maunya bercerai gitu, tolong lepaskan saya. Tapi kan orang-orang taunya Niki yang bermasalah gitu, bukan suaminya yang bermasalah. Emang dasar perempuannya aja yang bermasalah segala macam. Udah dapat orang kaya ini itu. Yang tahu kehidupan aslinya itu kan adalah Niki. Niki kan yang ada di situ gitu. Nah makanya kenapa Niki melakukan itu supaya mereka tuh menjauh dari hidup Niki. Nah udah Niki warning kayak gitu, mereka nggak mau jauh juga. Akhirnya jadi besar gitu Bu. Tapi emang bener deh, maksudnya kemarin yang kasus Niki menang yang ketiga aja ini, Niki menang tuh akhirnya sekarang banyak banget wanita-wanita ini yang sudah disakitin sama pria, dinikahkan tapi tidak dinafkahi, dinikahkan dihamilin tapi anaknya juga ditelantarkan, itu sekarang sudah berani banget bersuara. Dan Niki senang banget sama perubahan yang jadi baik untuk mereka semua gitu. Dan sekarang pernikahan-pernikahan siri kalau mau dicek di pengadilan banyak banget sekarang udah daftarin gitu. Jangan dilihat the way-nya kita bicara, tapi esensinya ya, bahwa Ya, itu betul. adalah sebetulnya sebuah pelajaran juga buat perempuan-perempuan Indonesia supaya lebih berani memperjuangkan hak-haknya. Bener. Terus kadang-kadang perempuan Indonesia juga gini, mereka takut berpisah karena ketika dia berpisah nanti nggak punya uang gitu kan. Jadi lebih baik hatinya disakitin, badannya disakitin, yang penting masih tinggal di rumah, masih ada uang, ngapain gitu kan. Kalau bahagia dengan hidup sendiri kenapa tidak? Walaupun perceraian memang tidak terlalu bagus gitu kan, dan katanya Tuhan juga
melarang perceraian, tapi kan Tuhan juga akan melarang orangnya untuk tidak bisa hidup bahagia gitu kan. Jadi pilih aja hidup kalian yang menurut kalian itu bahagia, ya silakan, jangan dipaksakan. Soalnya perempuan sekarang banyak, aku sakit hati, suami aku selingkuh segala macam tapi dia bertahan. Itu kan cari mati pelan-pelan gitu. Ya tapi tadi ketergantungan secara ekonomi Betul, membuat balik lagi ke ekonomi. perempuan juga nggak bisa vokal atau lebih mandiri itu sih. Itu juga satu problem juga. Nih sekarang kamu single parents. Tentunya kan nggak mudah. Tadi harus kerja, mana kerja kamu waktunya nggak tentu kan. Namanya syuting ya nggak. Belum lagi off air dan sebagainya. Sulit nggak sih ngatur waktu? Enggak sih Bu, dari anak pertama, kedua, ketiga nggak ada sulitnya. Karena memang Niki sudah membiasakan diri untuk menjadi seorang ayah dan ibu untuk anak-anak Niki. Bagi waktunya gimana sih? Kerjaannya kan ribet. Bagi waktunya ya Sabtu Minggu Niki nggak syuting. Kalau dulu nggak ada pandemi kan setiap 2 bulan sekali pasti Niki merencanakan untuk liburan kemana gitu. Palingan minta izin ke stasiun TV atau ke Bu Jess gitu, kayak Bu boleh nggak sih izin Bu mau jalan-jalan nih, boleh gitu. Tapi syutingnya kayak orang gila dulu nih. Buat Niki nggak ada masalah sih selama kan anak-anak Niki tinggal tiga-tiganya tinggal bertiga juga sama Niki. Gitu. Jadi mereka juga kan sekolah semua, cuman yang bayi aja nih yang enggak. Jadi tunggu mereka. Sekarang malah Niki harus ngikutin schedule mereka. Mereka kapan liburnya segala macam baru Niki ikut. Cuman kalau sekarang kan karena pandemi ini semuanya di rumah, jadi ya Lebih banyak happy waktu aja. ya, Lebih enak banyak ya. waktu, banyak banget Niki bisa nonton TV bareng, ngobrol, bercanda gitu. Jadi malah seneng ya, bukan malah repot ya. Enggak, aku seneng. Aku memang dari dulu cita-citanya pengen punya anak muda sih. Jadi ketika nanti udah berumur, anak aku tuh udah dewasa. Gede. Ya. Nah, kalau kamu gimana didik anak sekolah? Kamu bilang udah di sekolah internasional. Terus apakah kamu juga keras terhadap mereka atau lebih mengikuti keinginan mereka? Enggak ada yang aku ikutin. Jadi kalau mereka sama kayak waktu papaku didik aku, apa yang mereka mau ya mereka harus kasih nilai yang bagus. Tapi Bu, aku juga heran. Maksudnya mungkin kalau anak-anak artis yang lain tahu bapak atau ibunya artis, mereka akan memanfaatkan orang tuanya, which is itu pun nggak ada masalah. Tapi anak aku aja yang perempuan, misalkan kalau lagi ulang tahun, aku beliin yang branded nih, dia nggak mau. Gitu. Terus anakku yang kedua, ayo kita beli toys gitu. Dia ngambilnya tuh yang kecil-kecil mainannya gitu. Mungkin kalau anak orang lain kan udah, wah diambil semua gitu. Anak aku tuh nggak ada yang kayak gitu. Makanya aku bingung kayak, ini kenapa? Iya kayak waktu itu ada di suatu acara kan dia minta mainannya harus telepon. Harus telepon dulu, iya. Boleh apa enggak. Dan dia ngambilnya yang kecil akhirnya, itu dipaksa untuk ngambil besar itu. Jadi aku tuh bersyukur banget sama Tuhan dikasih anak-anak yang cukup pengertian. Padahal kalaupun mereka mau beli apa juga aku mah Pasti dikasih, bisa iya. banget. Tapi merekanya nggak mau kayak Loli, misalkan aku beli tas branded. Dia bilang aku nggak butuh ini. Jadi butuhnya apa? Ya ini aja. Dia bilang oh ya udah. Tapi kalau mereka lihat ke rumah kehidupan buat Niki tuh kehidupan real Niki tuh adalah di sini. Gitu ketika Niki ada di TV itu bukan Niki yang seutuhnya. Itu Niki untuk menghibur masyarakat. Ya, tapi kamu kan kalau di TV kan ini banget kan hedon banget nih. Gimana sebetulnya? Aku tuh nggak tahu ya Bu, ini tuh passion aku aja. Aku tuh suka melakukan itu, aku mau gitu. Walaupun kata orang, buset lo syuting bahaya banget gitu. Tapi aku suka, aku emang nggak tahu ya. Itu cara aku mencurahkan kelelahan aku tuh di syuting. Jadi aku bisa ngelakuin apa aja, jingkrak-jingkrakan, guling-gulingan, Teriak apa ya? teriak. Ya kalau di rumah kan nggak bisa. Iya. Malu sama anak. Anak aku tuh yang nomor 2 nggak pernah mau nonton aku. Kenapa? Ami marah-marah mulu kalau di TV Kamu gitu. lucu banget. Iya, padahal teriak. Tapi anak aku tuh di sini tuh lembut semua Bu, nggak bisa diteriakin. Marah sedikit tuh langsung aneh gitu. Makanya lembut semua yang ada di sini. Jadi benar-benar other side of you ya. Ya, beda Kalau banget. di rumah ya. Nih, kan kita pernah bilang bahwa warisan untuk anak itu bukan harta. Kalau bukan harta apa nih? Warisannya tuh perjuangan hidup. Perjuangan hidup yang bisa nanti diceritakan ketika anak-anak Niki kelak dewasa. Itu sih buat Niki warisan yang nggak bisa diganti dengan apapun sih Bu. Jadi pastikan mereka nanti ketika sudah dewasa akan banyak bertanya dari Google atau dari berita-berita online gitu kan. Nah, untuk sampai sekarang Niki belum pernah menceritakan apapun, tapi segala clippingan tentang berita itu sudah Niki taruh di tempat yang
khusus ketika nanti mereka sudah dewasa, mereka bisa buka, mereka bisa lihat sendiri. Kenapa sih kok Miminya bisa dipenjara? Kenapa sih Miminya ada gosip ini? Kenapa bisa begini? Kenapa aku diperebutkan segala macam? Itu Niki jadiin satu. Jadi kalau mulut itu kan bisa berbohong, tapi kalau yang sudah kita bikin indah di clipping itu kan nggak bisa bohong. Nih kamu kan melakukan persiapan yang kalau menurut saya luar biasa ya untuk anak-anak kamu ya, dan itu kan secara story udah lengkap seperti itu. Itu semua kamu, emang ide dari kamu emang atau kamu dibantu oleh seseorang? Iya, aku sendiri. Karena aku tuh, anak aku kan 3, kalau aku harus jelasin 3-tiganya kayaknya capek juga gitu. Jadi aku tidak perlu menjelekan pihak sana atau aku gitu. Cukup mereka dengan melihat, membaca apa yang mereka lihat aja gitu. Nih hidup kamu nih sekarang udah sangat luar biasa. Amin. Cantik, Operasi Bu. pinter. Dulu nggak gini. Tapi aku tahu juga kamu dulu udah cantik juga. Amin. Cantik, pinter, famous, kaya raya ya. Amin. Punya anak-anak yang sehat ya, semuanya hidup Nikita ini udah luar biasa. Ada nggak sih yang masih kamu inginkan dalam hidup ini? Yang Niki pengen inginkan, nggak ada sih, udah semua. Cuman kalau apa yang Niki mau, Niki sih selalu berdoa sama Tuhan. Nanti ketika Niki sudah tidak bernyawa lagi, kalau masih ada kehidupan yang berikutnya, Niki pengen jadi anak mama sama papa Niki lagi aja, gitu. Nih kamu kan begitu aware-nya terhadap fashion ya, begitu membuat kamu fashion itu penting banget. Nah sekarang kan sangat marak plastic surgery ya. Menurut kamu itu bagian dari fashion nggak? Iya dong Bu, apalagi ketika kita sudah bisa menghasilkan uang sendiri, kita mau merubah sesuatu itu menjadi lebih indah untuk dilihat, gak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Iya, ini aku juga masih mau operasi lagi bulan depan. Mau operasi apa lagi, udah cantik. Ada Bu, Ada kayaknya jadi gini, karena aku sekarang udah gak terlalu mikirin soal pasangan. Aku sekarang mau membahagiakan diri aku aja. Membahagiakan diri aku gimana sih? Aku selalu tanya sama diri aku sendiri. Oh ternyata dengan operasi terus hasilnya bagus, itu aku udah bahagia banget. Oh gitu. Gitu. Kalau boleh tahu, kamu kalau operasi di mana? Aku di Jakarta ada, di Korea ada. Tapi kayaknya ternyata setelah Niki merasakan yang di Korea, Jakarta juga gak kalah lebih bagus kok. Cuman kalau di Jakarta itu kan banyak banget dokter yang abal-abal. Nah mungkin lebih hati-hatinya di situ. Makanya kan Niki selalu bilang sama orang-orang, kalau kamu mau cantik, cantiknya jangan setengah-setengah gitu. Kumpulin uang yang banyak baru operasi. Jangan yang operasi hidung 12 juta, 13 juta jadinya begitu gitu. Kalau buat Niki merubah bentuk menjadi lebih indah untuk dipandang nggak ada salahnya. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Tujuannya bukannya untuk aneh-aneh ya. Iya, selama itu uang sendiri kan, bukan uang negara, nggak ada masalah Bu. Iya. Atau uang orang ya kan. Suatu hari kalau anak-anak Niki sudah besar ya, apa sih harapan Niki untuk mereka? Niki dari kecil sudah menanamkan ke anak-anak Niki dari dulu, jangan pernah membenci jangan pernah membenci orang-orang yang telah menyakiti keluarga kita gitu. Kalau Loli kan sudah ngerti, Aska juga sudah lumayan. Jadi dari dulu Niki selalu menanamkan untuk tidak membenci apapun itu. Terus yang Niki pengen harapin dari ketiga anak Niki, semoga tiga anak Niki ini bisa jadi anak yang berguna aja buat banyak manusia, bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai manusia, bisa mencintai sesama manusia. Itu aja sih Bu, Niki orangnya nggak pernah mau muluk-muluk gitu. Apapun anak-anak Niki nanti kelak menjadi siapapun, Niki akan support dengan baik. Ya kalau dilihat sih anak-anak Niki kayaknya dari kecil aja tuh mereka udah kelihatan gitu. Nantinya ke depannya akan jadi bagaimana. Kayaknya anak Niki ini yang kedua ambisius nih. Dia kayaknya punya sifat yang hampir mirip sama Niki. Kayaknya dia yang kedua nih bakal jadi bakal membanggakan untuk keluarga deh, terutama Niki kayaknya nih gitu. Soalnya kan nih kan ya laki nih Bu, ya kan. Ketika dia tahu ibunya selalu disakiti gitu kan, dia kayaknya mau menunjukkan ke orang yang menyakiti ibunya, which is itu adalah bapaknya, sesuatu yang Niki pun nggak tahu gitu apa, kayaknya sih bakal jadi besar. Makanya Niki nggak sabar. Ya mudah-mudahan umur Niki panjang supaya Niki bisa melihat anak-anak Niki menjadi orang yang sukses, bisa ngebantu sesama, gitu aja. Dan yang pasti juga mencintai Niki ya. Iya, amin. Thank you Niki. Terima kasih Bu Ati. Udah ini Bu,
Belum. Oh belum. Pacarku tahu aku masih perawan. Nggak lama dia datang ke rumah, kita menikmati hidup aku yang sekarang aja gitu. Aku kalau berstatus kayaknya bikin pusing, jadi freelance aja gitu. No hard feeling lah, kita sama-sama udah dewasa gitu. Makanya sekarang Niki udah bisa ngebaca cowok nih, walaupun Niki belum kenal nih dari jauh aja, wah ini bajingan nih, wah ini gitu. Ini dionya ini nih, udah tahu sendiri karena mantan itu. Kalau sama pasangan cinta itu bullshit, nggak ada itu. Dengar-dengar katanya tipe idaman kamu kayak Ariel Noah.